pada akhirnya saya beranggapan dan punya ketetapan bahwa memahami syariat itu menjadi penting untuk menjalankan bisnis kita, karena mau seberapa pun hasilnya itu akan menjadi tidak berkah dan akan menjadi justru ini menjadi ujian bagi si pemegang harta itu sendiri. Apalagi kalau harta itu diperoleh dari jalan yang haram, dari orang-orang yang berlaku seperti itu, dan keberkahannya Allah pun tidak akan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bram Ardi Saputra, biasa dipanggil Dimas Ardi. Saya di sini selaku co-founder dan co-owner Karim Group, perusahaan di bidang properti yang melandasi pergerakannya dengan proses syariah yang berada di Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini senang sekali saya bisa memberi pengalaman ini terkait dengan bagaimana Karim Group sendiri terbentuk. Pada saat ini sebenarnya basic keilmuan saya jauh. Saya seorang accountant. Saya belajar akuntansi dari mulai S1 dan sebagai profesi akuntan di tingkat lanjutnya. Nah, setelah itu saya berkarir di Jakarta, berkantor di daerah Kuningan. Saat itu saya selaku staf accounting di salah satu perusahaan migas swasta yang ada di Jakarta. Nah, periode saya bekerja kurang lebih itu sekitar 3 tahun, mulai dari 2011 akhir sampai dengan menjelang 2015 akhir. Jadi pengalaman yang saya punyai memang ada beberapa jurusan yang memang saya geluti pada saat itu, karena saya selain menjadi seorang accountant dan juga ada posisi juga waktu itu sebagai auditor internal, dan sempat juga menjadi leader project untuk salah satu diversifikasi usaha perusahaan kami bekerja dulu. Ini alhamdulillah setelah itu, setelah berkarir di kantor, saya putuskan untuk resign dan saya pribadi mencoba membangun bisnis saya sendiri. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk mengambil bisnis properti. Memang dalam bisnis properti ini banyak sekali hal-hal yang kita tidak duga sebelumnya, karena dari perjalanan bisnis sendiri, properti ini merupakan salah satu kebutuhan pokok atau kebutuhan primer bagi semua orang, sehingga properti ini sangat diminati banyak orang, baik secara pasar maupun secara bisnis. Jadi ini menurut saya pada saat itu satu bisnis yang sangat menjanjikan dengan besarnya aset dan perputaran uangnya. Nah, pada saat saya memulai bisnis properti memang saya sendiri berprosesnya bertahap. Sebelum saya akhirnya mengerti dan berhijrah, pada awalnya kami hanya memahami terkait urusan riba. Dan riba itu yang kami pahami adalah ketika kami sudah menjalankan atau memberikan informasi kepada konsumen bahwa riba itu diharamkan, tapi ketika konsumen tetap mengambilnya, maka kami tidak bertanggung jawab. Tadinya saya beranggapan bahwa saya tidak terkena dosanya, tapi setelah saya lebih lanjut, ternyata yang mendapatkan dosa yang sama itu banyak sekali. Selain pelaku ribanya sendiri, bahkan sebagai pencatatnya atau mungkin saksinya itu menjadi dosa juga, dan dosa besar dosanya itu sama dengan pelaku riba. Maka itu pada akhirnya di tahun 2018 akhir saya baru memahami hal tersebut, lalu saya mencoba untuk mengubah pola
yang tadinya dua kaki ya, di konvensional kami iya, di syariahnya juga kami iya, tapi pada akhirnya saya beranggapan dan punya ketetapan bahwa memahami syariat itu menjadi penting untuk menjalankan bisnis kita, karena mau seberapa pun hasilnya itu akan menjadi tidak berkah dan akan menjadi justru ini menjadi ujian bagi si pemegang harta itu sendiri, apalagi kalau harta itu diperoleh dari jalan yang haram, maka Allah akan menjauhkan. Maka dari itu mulai tahun 2018 saya mencoba untuk mengubah pola bisnis saya menjadi pola bisnis yang sesuai dengan syariat. Qadarullah, pada saat saya berpindah, karena saya sebelumnya tinggal di kota Bogor sampai dengan tahun 2018 akhir, di 2019 saya mencoba untuk membangun bisnis saya di Yogyakarta. Qadarullah, sebelum bisnis saya berdiri 2020 kami sudah terkena COVID terlebih dahulu, dan sempat juga kami pada akhirnya banting setir menjadi marbot masjid, dan kami coba membantu penanggulangan atau sosialisasi terkait COVID-19 pada saat itu, karena dari pengurus masjid sendiri menginginkan bahwa warga di sekitar masjid itu harus dalam kondisi sehat dan tetap bisa beraktivitas di masjid. Setelah pandemi COVID melanda dari tahun 2020 ke 2021, saya sempat diajak oleh salah seorang sahabat saya yang alhamdulillah kadang kami juga berkolaborasi sampai dengan hari ini. Beliau mengajak saya untuk sama-sama mengkaji bagaimana sebenarnya pola bisnis yang lebih syar'i, sehingga kami mencoba belajar di majelis taklim tersebut. Alhamdulillah sampai dengan hari ini pada akhirnya di akhir tahun 2022 kami membangun brand Karim Group sebagai salah satu pelaku properti syariah yang ada di Yogyakarta. Walaupun sebenarnya di awal kami tidak berniat untuk menamainya sebagai properti syariah, tapi pada akhirnya kami tetap menjalankan apa yang ada di dalam perusahaan kami itu agar kami sesuaikan semuanya dengan syariat yang kita anut. Jadi pertimbangan paling utama adalah bagaimana fikih muamalah itu kita pelajari betul, lalu kita implementasikan di perusahaan kita. Alhamdulillah dari awal bentukan sampai dengan hari ini kami mencoba menyempurnakan bagaimana pengaplikasian fikih muamalah yang baik untuk perusahaan, terutama di perusahaan properti. Karim Group sendiri sebenarnya kami core bisnisnya memang penyedia properti ya, lebih kepada perumahan. Jadi kami mempunyai beberapa listing lahan yang bisa kami kembangkan, lalu kami kembangkan itu sebagai perumahan. Ada beberapa juga yang sedang kami proses sampai dengan akhir tahun ini. Insya Allah kita sudah ada kurang lebih sekitar 4 proyek, terutama di urusan perumahan. Nah, selain bisnis core bisnisnya sendiri perumahan, kami juga membuka bisnis selaku kontraktor. Jadi kami juga bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan konsumen, ataupun kita memberikan masukan kepada calon-calon konsumen ini bagaimana caranya kita membangun rumah. Apalagi kita coba kaitkan lagi dengan bagaimana Rasulullah dulu juga mengatur bagaimana caranya membangun rumah supaya keluarga yang ada di dalamnya juga hidupnya tenang di dalam rumah, dan insya Allah itu menjadi keberkahan untuk semuanya. Kalau lini bisnis Karim Group sendiri untuk sementara ini dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi, tapi ke depan insya Allah
kami juga ingin mengembangkan sayap Karim Group ke bisnis-bisnis yang lain. Karim Group sendiri sebenarnya punya visi misi yang paling utama adalah kami berupaya untuk menerapkan fikih muamalah atau kita menerapkan hukum syariat pada keseharian apa yang dilakukan oleh Karim Group. Jadi yang pertama memang secara internal bahkan kami menggunakan akad-akad pekerjaan kepada karyawan-karyawan kami itu kami sesuaikan dengan fikih muamalah yang kami ambil pendapatnya, dan tentunya ini pendapat yang rojih yang kami ambil lalu kami coba implementasikan. Nah, visi yang utama memang kami ingin menerapkan itu di internal, dan juga visi yang lebih lebar lagi adalah kami juga menyampaikan itu kepada khalayak ramai. Jadi siapapun yang pernah bersentuhan dengan Karim Group, apakah dia membeli di perumahan kami atau hanya sekedar mampir menghubungi kami upayakan calon-calon konsumen ini paham sedikit saja mengenai bagaimana caranya bermuamalah yang baik dan benar sesuai dengan syariat, dan itu menjadi ladang, kami harapkan bisa menjadi ladang pahala kami, sehingga selain kami mendapatkan keuntungan secara materi ya, karena bisnis mau bagaimanapun tetap tujuannya adalah untuk profit, tapi selain itu juga kami lebih tepatnya menyampaikan pendapat bahwa syariat itu memang harus kita jalankan secara baik dan benar. Supaya apa? Supaya Allah selalu dekat dengan kita dan keberkahan Allah selalu menyertai kita. Itu yang paling penting. Pada awalnya adalah menjawab kegelisahan diri kami sendiri. Kebetulan di Karim Group sendiri ada 3 pesyirkah, salah satunya saya. Nah, dari pembahasan 3 orang ini memang kami punya kegelisahan tersendiri terkait proses bermuamalah, terutama yang kaitannya dengan hunian, karena banyak sekali proses-proses yang mungkin kita anggap lazim di kehidupan normal ya, tapi ternyata setelah kita telaah, kita pelajari betul, ini menyalahi syariat. Contohnya, salah satunya adalah pembelian dengan kredit bank. Nah, ini salah satu yang kami hindari di Karim Group sendiri. Kami tidak melayani pembelian lewat perbankan. Ini yang paling utama. Lalu yang kedua, memang proses akadnya sendiri harus kita pastikan bahwa ketika kita berakad, Karim Group memastikan atau kami memastikan bahwa yang kami akadkan itu adalah barang milik kami sendiri. Nah, ini yang utama, karena mungkin ada oknum-oknum yang belum berakad terkait apa yang dia tawarkan ke orang lain, tapi dia sudah menjualkan. Nah, ini menjadi hal yang tabu sebenarnya dalam syariat, dan ini tidak dicontohkan dalam syariat. Ini adalah hal yang menyimpang, dan kami berupaya untuk meluruskan hal-hal tersebut. Nah, masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang berlaku selama ini terutama di urusan perumahan dan lain-lain, yang ini kami mencoba untuk meluruskan. Dari niat kami dulu kami luruskan, lalu setelah itu kami mencoba segala prosesnya kami telaah dulu secara fikih muamalah itu memang sudah sesuai, baru kami menjalankannya sesuai dengan apa yang kami yakini. Selama ini yang kami jalankan ya di Karim Group, kami tetap berkomitmen tidak menggunakan perbankan. Salah satunya yang kami jalankan adalah bisa melakukan cicilan ke developer langsung. Nah, ini biasanya menjadi pilihan bagi
konsumen-konsumen yang mungkin ingin memiliki rumah dengan pola cicilan. Ini bisa menjadi solusi juga. Namun saat ini memang Karim Group terbatas waktu. Nah, nanti monggo kapan-kapan kalau mungkin teman-teman yang menonton ingin tahu lebih detail bisa main ke kantor kami atau ke proyek-proyek kami. Tetapi yang kami rasakan sampai dengan hari ini alhamdulillah, mungkin ini juga jawaban dari doa dan upaya kami. Allah memudahkan segala sesuatunya sampai dengan hari ini. Karena Karim Group sendiri sampai dengan hari ini itu bisa melakukan pola pembayaran cicilan paling lama 1 tahun, dan kebanyakan dari konsumen Karim itu sebelum 1 tahun sudah lunas dan tidak pernah bermasalah akan hal tersebut. Pun kalau seandainya itu bermasalah, kami juga mempunyai solusi untuk masalah tersebut, dan solusi ini kami pastikan tidak menyalahi syariat. Ini yang paling penting. Solusinya kadang mungkin kita punya kesepakatan dengan si pemilik rumah, kalau seandainya tidak punya atau mungkin tidak mampu untuk membayar cicilannya, kita akan pending untuk cicilan beberapa bulan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita akan kalau seandainya si konsumen sendiri mempunyai aset yang lain, boleh juga itu aset dijual lalu untuk melunasi hutangnya di Karim Group. Nah, melunasi hutangnya pun kami tidak menggunakan denda, tidak menggunakan pola sita ataupun jual beli dengan cara yang horor. Jadi kami lebih kepada berapa outstanding yang tersisa, itulah yang memang menjadi kewajiban pembayaran konsumen. Dan ini biasanya kami edukasi ke calon-calon konsumen, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini banyak konsumen yang justru lebih kepada takjub ya dengan sistem bagaimana sebenarnya Islam itu mengatur cara jual beli yang sesuai dengan syariat atau kaidah dalam Islam. Nah, ini paling utama, dan ketika konsumen kami mengetahui, itu menjadi dalam tanda kutip menjadi kepercayaan diri sendiri terhadap kami sendiri selaku developer maupun konsumen. Dua-duanya ini bisa saling menjaga bahwa yang melihat langsung adalah Allah, dan kedua pihak ini bisa saling menjaga kepercayaannya satu sama lain, dan pada akhirnya amanah tersebut bisa kami tunaikan dengan baik. Dari awal memang Karim Group punya komitmen ya untuk menjawab tantangan-tantangan seperti tadi. Mungkin yang disebutkan memang ini berbeda dengan konsep konvensional yang lain. Karim Group karena memang kami sudah mempunyai komitmen di awal, jadi kami rasa sampai dengan hari ini tidak ada tantangan yang berarti, terutama untuk mengedukasi konsumen, karena kebanyakan memang konsumen kami muslim. Bahkan waktu itu ada juga yang konsumen non muslim yang sempat mau beli, dan kami edukasi terkait pola syariah yang kita jalankan, dan malah beliau sempat sepakat dengan hal tersebut. Hanya memang mungkin dulu tidak berjodoh saja dengan proyek kami yang pertama. Nah, tantangan yang paling besar itu malah justru keistiqomahan terhadap apa yang kami sampaikan. Ini menjadi tantangan terbesar untuk diri kami sendiri di Karim Group. Bagaimana kami harus tetap istiqomah untuk menyampaikan aturan-aturan yang sebenarnya itu sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya, disampaikan kepada kita semua, tapi kadang kita lupa untuk menyampaikan kepada orang yang mungkin belum paham. Nah, ini kesulitannya memang yang pertama adalah keistiqomahan, dan yang kedua bagaimana kami bisa menjaga supaya nama properti syariah sendiri terjaga dengan baik.
Karena bisa kita ketahui beberapa oknum yang mengaku properti syariah malah justru itu terjadi fraud, tapi ini memang tidak semuanya. Nah, kami mencoba membuktikan proses tersebut. Jadi mulai dari bangunan fisiknya kami upayakan memang dengan bahan yang terbaik, lalu pengerjaannya juga kita kerjakan dengan upaya yang maksimal sehingga menghasilkan rumah yang baik, presisi dan dan berkualitas. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita menyampaikan value tersebut, selain value secara fisik ataupun value yang tersirat dari perumahan-perumahan yang kami buat atau kami bangun, itu bisa tersampaikan dengan baik kepada khalayak ramai. Karena mungkin masih banyak juga orang-orang Muslim yang belum mengetahui hal ini, sehingga ini menjadi tantangan yang cukup besar di kedepan hari, bagaimana kita bisa mensyiarkan ini supaya banyak orang bisa paham, mengerti, dan dengan izin Allah akan melaksanakan itu secara baik dan benar, secara menyeluruh. Nah, ini yang menjadi PR dan tantangan kami ke depan. Kalau untuk peluang bisnis sendiri, saya rasa properti ini menjadi salah satu pendukung ya, salah satu yang utama kalau menurut saya yang dibutuhkan oleh masyarakat atau mungkin banyak orang, karena sandang, pangan, dan papan itu menjadi kebutuhan primer masyarakat. Nah, bisnis properti sendiri saya rasa mungkin di 5, 10 bahkan jangka yang lebih panjang mempunyai prospek yang baik. Walaupun memang di setiap tahunnya pasti ada gejolak, ada kenaikan, ada penurunan, itu hal yang wajar. Tapi bisnis properti itu akan sangat dibutuhkan ke depan. Bahkan kalau seandainya teman-teman mungkin dari Gen Z tertarik untuk berbisnis di properti, saya rasa ini menjadi lahan yang sangat luas, karena pada saat ini pun di negara kita, di Indonesia ini, gap pengadaan atau mungkin demand dan supply-nya itu terlalu jauh. Kalau tidak salah, saya pernah melihat salah satu di portal berita pada saat itu, kebutuhan rumah per tahun di Indonesia itu ada 10 juta rumah yang dibutuhkan di Indonesia, sedangkan supply-nya itu baru 1 juta. Nah, ini gapnya memang sangat jauh, walaupun memang 10 juta itu punya konsumen di masing-masing lini. Jadi ada konsumen yang mungkin menengah ke atas atau konsumen yang menengah ke bawah, itu memang ada. Nah, ini kalau seandainya kita bisa membaca dengan cermat dan kita bisa mengolahnya, saya saya justru malah menyarankan teman-teman Gen Z untuk monggo bisa terjun ke dunia properti dengan mempelajari dengan baik bagaimana kita mengimplementasikan satu hunian yang baik, efisien, yang murah, terjangkau, tapi tetap prospektif bagi pengusaha. Nah, ini menjadi PR Gen Z ke depannya. Saya rasa peluangnya masih sangat besar, dan kalau seandainya ada Gen Z yang ingin belajar, saya sangat bersyukur sekali. Jadi ke depan siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Saya rasa kalau setelah tadi kita bahas mengenai bagaimana prospek bisnisnya, tentunya Gen Z punya kekhawatiran. Bagaimana sih caranya memulai bisnis properti dari nol? Mungkin teman-teman yang tidak memiliki modal atau tidak memiliki keleluasaan akses terhadap permodalan, saran dari saya memang yang pertama, mencoba untuk menjadi agent atau affiliate untuk menjual properti sendiri. Karena
ketika kita terjun untuk memasarkan, yang pertama memang yang paling dekat mungkin pemikiran kita adalah kita dapat cuan nih dari proses jual beli itu, karena rata-rata properti itu dijual kalau seandainya agent ada yang mau menjualkan dan bisa terjual dari orang tersebut, mendapatkan fee yang lumayan besar kalau menurut saya. Ini bisa dimulai untuk teman-teman Gen Z yang ingin mendalami bisnis properti, karena dulu awal memang saya terjunnya ke situ dulu, walaupun memang pada akhirnya saya beralih lebih kepada bagaimana saya bisa merencanakan bisnis properti ini supaya secara biaya itu lebih efektif dan efisien, sehingga kita bisa menciptakan hunian yang berkualitas, tetapi kita bisa menekan biaya sehingga margin yang kita dapatkan itu bisa maksimal. Nah, ini yang saya pelajari dulu. Tapi memang di awal saya tetap menjadi seorang marketing, karena pendapatannya kalau dulu lumayan. Dari pendapatan marketing itu bisa kita dapat 2,5% dari harga jual yang disepakati. Nah, ini menjadi langkah awal bagi Gen Z yang ingin terjun ke dunia properti, atau mungkin Gen Z yang memang sudah memiliki akses permodalan, atau mungkin teman-teman punya tanah yang bisa diolah, itu saya rasa juga bisa diupayakan untuk awalan teman-teman terjun di dunia properti, karena itu menjadi hal yang privilege ya menurut saya. Privilege dalam artian tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Nah, hanya memang setelah, kalau mungkin saya boleh memberikan contoh salah seorang mungkin proses bisnis para sahabat ya. Kalau orang sekarang itu ketika bisnis pertama kali terjatuh itu menjadi hal yang lumrah. Tapi sebagai seorang muslim, dan dicontohkan juga oleh para sahabat itu tidak pernah gagal walaupun itu bisnis pertama mereka. Contoh paling konkret adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW, beliau dipersaudarakan dengan saudara Ansor. Nah, sudah ditawarkan pada saat itu untuk berbagi harta dengan saudara Ansor tersebut. Sudah ditawarkan kebun kurmanya, tapi beliau dengan baik itu mendoakan yang ingin memberi, menolak secara halus, dan menanyakan di mana pasar. Karena apa? Ini yang menjadi hikmah yang paling utama adalah berarti para sahabat itu mengilmui betul. Ya, kalau orang terjun ke pasar tangan kosong tanpa ada modal, berarti dia pede dengan kemampuan dirinya. Nah, ini yang harus dimiliki juga oleh Gen Z. Bahkan ketika ditunjukkan pasar oleh sahabat Ansor tersebut, Abdurrahman bin Auf pada hari pertama sudah bisa untung. Pada saat itu disebutkan samin dan akid. Akid itu susu yang dibekukan kalau tidak salah. Samin itu minyak samin. Nah, itu berarti apa? Di hari pertama itu sudah satu keberhasilan, walaupun nilainya mungkin tidak seberapa. Nah, ini juga perlu menjadi mindsetnya Gen Z ya. Jadi tidak harus bisnis di awal itu keuntungannya besar, tidak harus. Keuntungan yang kecil kalau itu kita istiqomahkan, insya Allah itu akan menjadi besar dan kita menjadi punya banyak pengalaman, banyak pelajaran yang berharga yang bisa kita terapkan. Nah, ini semoga ini bisa menjadikan semangat untuk teman-teman Gen Z terutama untuk berupaya atau menjadi seorang entrepreneur yang trusted, karena muslim atau dalam hal ini syariat Islam mengajarkan sebagai seorang muslim kita harus menjadi seorang yang amanah dan kredibel. Nah, kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang mengikuti channel ini, terakhir dari saya
apapun yang kita lakukan di dunia ini sudah pasti itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, sehingga kita selaku seorang yang beragama Islam, selaku seorang muslim yang taat, sudah selayaknya kita mentaati apa yang disampaikan oleh Allah dan dituntunkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, sehingga jangan sampai kita hanya menempatkan agama itu hanya di tempat-tempat ibadah saja. Jadi sudah seharusnya sebagai seorang muslim bahwa syariat itu menjadi dasar kita, baik di masjid, baik di rumah, baik di tempat tidur, maupun baik cara kita bermuamalah dengan sesama manusia. Kalau seandainya kita hidup 24 jam, sholat kita mungkin dalam satu hari hanya 1 jam, tidur kita 8 jam, kita hanya menghabiskan 9 jam mungkin untuk itu. Selain itu, konkretnya kita bermuamalah dengan banyak orang. Bermuamalah ini bisa dengan sesama muslim, bisa juga dengan non-muslim. Maka dari itu kita harus bisa menerapkan segala aspek yang berkaitan dengan muamalah syariah, supaya apa? Supaya selain kita mengejar dunia, kita akan mendapatkan juga pahala yang nantinya kita akan bawa ke akhirat kelak. Jadi pengingat juga untuk diri saya sendiri, semangat kita adalah semangat dalam rangka menjalankan syariat, sehingga Allah ridho dan Allah memberkahi kita baik di dunia maupun di akhirat.